Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Bari. Saya Muhammad Husaini. Saya Rahmania. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurhuda. Ya, melalui video sederhana ini kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul pembelajaran yang menyenangkan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah konsep pembelajaran PAICAM atau pembelajaran yang menyenangkan. Jauh sebelum adanya pembelajaran PAICAM, dahulu dikenal sebagai SAS atau sintesis, analisis, dan sistematis. Kemudian adanya CBSA atau cara belajar siswa aktif. Kemudian adanya CTL atau contextual teaching and learning, life skill education, dan kemudian adanya konsep PAICAM. Konsep PAICAM dapat diketahui di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Turunan dari Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut adalah Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Dalam Permendiknas tersebut telah diatur pelaksanaan sertifikasi guru melalui penilaian portofolio dengan 10 komponen yang bertujuan untuk mengukur 4 kompetensi pendidik, yaitu kompetensi pedagogik, kemudian kepribadian, sosial, dan profesional. Oke teman-teman, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu pada konsep pembelajaran PAICAM, yang mana konsep pembelajaran PAICAM yang pertama di sini adalah konsep pembelajaran yang aktif, di mana dimaksudkan bahwa pembelajaran yang aktif di sini adalah suatu proses pembelajaran di mana guru harus menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga siswa dapat berperan aktif untuk bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan atau ide dalam suasana belajar mengajar. Kemudian belajar aktif di sini yaitu siswa dituntut untuk belajar dengan cepat, menyenangkan, penuh semangat, dan keterlibatan aktif. Pembelajaran aktif di sini sering kita kenal dengan active learning, yaitu adalah suatu proses belajar di mana peserta didik dapat kesempatan untuk lebih banyak melakukan aktivitas belajar berupa hubungan interaktif dengan materi pelajaran sehingga siswa terdorong untuk menyimpulkan pemahaman daripada hanya sekedar diam dan menerima pelajaran yang diberikan. Kemudian pada PAICAM yang kedua yaitu model pembelajaran inovatif. Pada kedua di sini, di mana siswa itu dituntut untuk menggunakan dan mengedepankan rasionya dalam melaksanakan tujuan pendidikan dan mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi permasalahan di seputar pendidikan. Kemudian pada PAICAM yang ketiga, di sini yaitu model pembelajaran yang kreatif, di mana pembelajaran kreatif di sini yaitu kemampuan siswa itu dituntut untuk menciptakan, mengimajinasikan, melakukan inovasi, dan melakukan hal-hal yang kreatif lainnya. Kemudian pada PAICAM yang keempat yaitu model pembelajaran yang efektif. Sebelumnya maaf teman-teman, terdapat kesalahan di sini, yang harusnya 2 jenis tertulis 3 jenis. Di mana pembelajaran efektif di sini terdapat 2 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran yang efektif, yaitu pertama strategi pengorganisasian pembelajaran, yang mana di sini menekankan pada bagaimana semua komponen pembelajaran diperdayagunakan secara efektif. Kemudian yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran
yang menekankan pada media apa yang digunakan atau dipakai untuk menyampaikan pengajaran, kegiatan belajar apa yang dilakukan siswa, dan dalam terstruktur. Kemudian pada PAIKM yang kelima nanti yaitu strategi atau pembelajaran yang menyenangkan akan dilanjutkan oleh saudara saya nanti. Kemudian sekian dari saya. Saya di sini akan menjelaskan pengertian, pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Yang kedua, strategi pembelajaran. Wina Sanjaya mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan mengutip pemikiran David, Wina Sanjaya menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian pula. Yang pertama, exposition discovery learning, dan yang kedua, group individual learning. Yang ketiga ialah metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencari tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya, yang pertama ceramah, yang kedua demonstrasi, yang ketiga diskusi, yang keempat simulasi, yang kelima laboratorium, yang keenam pengalaman lapangan, yang ketujuh brainstorming, yang kedelapan debat, yang kesembilan simporium, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah teknik pembelajaran. Dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Yang kelima, taktik pembelajaran. Merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi, sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor. Yang keenam, model pembelajaran. Berkenaan dengan model pembelajaran, Bruce Joyce dan Marsha Weil, Dedi Supriyawan, dan Ahmad Benyamin Subrasega mengetengahkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu yang pertama model interaksi sosial, yang kedua model pengolahan informasi, yang ketiga model personal humanistik, dan yang terakhir adalah model modifikasi tingkah laku. Ya, sekarang
kita masuk kepada materi yang berikutnya, yaitu strategi daripada pembelajaran yang menyenangkan. Pengertian daripada strategi pembelajaran yang menyenangkan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah Darmansyah, menyatakan bahwa beberapa pembelajaran yang menyenangkan adalah strategi yang memudahkan proses belajar. Sementara Burke menjelaskan bahwasanya strategi pembelajaran menyenangkan adalah pola berpikir dan arah yang diambil guru dalam memilih dan menerapkan cara-cara penyampaian materi sehingga mudah dipahami siswa dan memungkinkan tercapainya suasana pembelajaran yang tidak membosankan bagi siswa. Sedangkan Deporter, Reardon, dan Singer pada tahun 1999 adalah kemampuan untuk mengubah komunitas belajar menjadi tempat yang meningkatkan kesadaran, daya dengar, partisipasi, umpan balik, di mana emosi dihargai. Tips pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama, ciptakan iklim yang baik untuk anak didik. Yang kedua, dengarkan serius setiap komentar atau pertanyaan yang diajukan oleh siswa Anda. Yang ketiga, jangan ragu memberikan pujian kepada siswa. Yang keempat, memberi pertanyaan yang mudah dijawab. Yang kelima, biarkan siswa mengetahui pelajaran sebelum kelas dimulai. Yang keenam, controlling atau kontrol para siswa dengan alat kontrol yang Anda nukil. Gunanya adalah untuk mengetahui seberapa banyak siswa yang berpartisipasi di dalam kelas. Pembahasan yang terakhir yaitu manfaat pembelajaran yang menyenangkan. Dalam upaya menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan, banyak hal bisa dilakukan oleh guru. Guru harus mampu menciptakan proses, lingkungan, dan atmosfer pembelajaran yang menyenangkan. Semakin guru berhasil menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, anak didik pun semakin termotivasi untuk memiliki rasa ingin tahu yang lebih, dan guru bisa berprestasi gemilang. Proses pembelajaran yang menyenangkan ternyata juga dapat bermanfaat bagi kesehatan. Karena situasi yang terbentuk selalu menyenangkan, hati gembira, nyaman, dan pikiran tanpa beban. Hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan jiwa dan psikis bagi guru dan anak didik. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan melalui video yang sangat sederhana ini. Semoga ada faidah yang bisa diambil daripada yang kami sampaikan tadi. Diharapkan untuk kita semua untuk bisa selalu menjaga diri, menjaga keluarga kita agar tetap selalu diam di rumah. Semuanya jangan khawatir bahwasanya COVID-19 ini pasti akan berakhir. Sebagaimana bulan tak selamanya ada di atas, langit tak selamanya gelap, dedaunan pun tak selamanya berwarna hijau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.